Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iti Oktavia Jayabaya, selaku Bupati Lebak, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan kesempatan dalam penilaian Nirwacita Tantra tahun 2022. Kabupaten Lebak merupakan daerah otonom terluas di Provinsi Banten yang mencapai 34,20% dari luas Provinsi Banten, dengan panjang pantai mencapai 91,42 km. Secara administratif, Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Dalam dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat, upaya pemerintah Kabupaten Lebak dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak, mengusung sektor pariwisata sebagai lokomotif dan trigger serta ruh dalam pembangunan daerah. Di masa depan, Kabupaten Lebak akan memiliki dwi rupa yang merepresentasi dua dunia yang berbeda. Wajah modernitas yang diwakili oleh masyarakat perkotaan pada satu sisi melalui berbagai penetrasi berbagai proyek strategis nasional, di antaranya pembangunan tol Serang Panimbang yang lebih dari 40 km melintasi dan berada di wilayah Kabupaten Lebak. Double track layanan komuter lain, karyan multi purpose dam, industri semen skala besar, kota mandiri, dan distrik kreatif Maja, reaktivasi jalur kereta api Rangkas Bitung, Saketi Labuan, Rangkas Bitung, Saketi Bayan. Wajah tradisionalitas yang diwakili oleh eksistensi masyarakat adat yang masih sangat kuat merawat dan melaksanakan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokalnya. Contohnya, adat budaya Baduy dan kesatuan masyarakat adat Banten Kidul dan Kasepuhan. Kami sepenuhnya menyadari pembangunan sejatinya tidak saja harus berorientasi pada pertumbuhan, pro-growth, kesempatan kerja, pro-job, dan kemiskinan pro-poor, namun juga harus berorientasi dan fokus pada aspek lingkungan, pro-environment. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kami drive melalui sektor pariwisata, namun juga pada saat yang bersamaan, upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar, bukan saja untuk masa kekinian, namun demi menjamin generasi masa depan terwariskan oleh ekosistem lingkungan yang livable. Maka kemudian pemerintah Kabupaten Lebak mengikhtiarkan Geopark Bayah-Dom sebagai jalan eksklusif atau pilihan terbaik dan jalan baru pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Pertalian erat Geopark Bayah-Dom dengan aspek lingkungan ini tercermin melalui salah satu pilar pengembangan Geopark, yaitu pilar konservasi, di samping dua pilar lainnya, yaitu edukasi dan ekonomi. Dalam perkembangannya, setidaknya tersebut terdapat 3 isu prioritas lingkungan yang dihadapi di Kabupaten Lebak, yaitu yang pertama, isu prioritas pertama adalah persampahan. Pengelolaan sampah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Lebak. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang begitu pesat, telah memberikan tekanan bagi lingkungan berupa timbulan sampah domestik yang dihasilkan mencapai 523 ton per hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak telah menyediakan sarana dan prasarana penanganan persampahan berupa armada angkutan, alat berat untuk penanganan TPA, dan membangun TPS 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, serta berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan masyarakat untuk membangun bank sampah di setiap desa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Lebak. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang pengurangan dan penggunaan kantong plastik di swalayan dan minimarket di Kabupaten Lebak.
Isu prioritas kedua adalah perubahan kualitas lingkungan akibat pencemaran air dan udara. Pembangunan di berbagai sektor tentunya telah mempengaruhi kualitas air dan udara di Kabupaten Lebak. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan upaya-upaya pengendalian melalui kegiatan penapisan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh setiap kegiatan usaha, pemantauan kualitas air dan udara, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Itu yang ketiga, yaitu adanya alih fungsi lahan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lebak dan juga pembangunan di berbagai sektor menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang sebaran luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk melindungi kawasan lindung serta wilayah konservasi pada rencana tata ruang wilayah pola ruang Kabupaten Lebak terdiri atas 1. Kawasan lindung, di antaranya meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), kawasan cagar alam geologi, kawasan budaya Baduy, kawasan hutan adat, dan kawasan sumber daya air. 2. Kawasan budidaya, terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pemukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Pemanfaatan ruang harus berdasar atas pola ruang yang telah ada dan sudah berdasarkan karakteristik dan potensi peruntukannya. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur untuk menjamin tidak adanya pelanggaran atau deviasi pemanfaatan ruang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari tanggung jawab atas kelestarian lingkungan mustahil bisa diambil alih oleh pemerintah sendirian. Sinergitas multi stakeholder mutlak diperlukan untuk memastikan lingkungan yang kita tempati saat ini memiliki daya dukung dan daya tampung memadai, sekaligus masih harus layak ditinggali di masa depan. Mari jaga alam, maka alam akan jaga kita. Pun sekedar terbersih serakah kita menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selamanya. Itulah bumi, laksana ibu kita yang akan selalu menjaga dan mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Yuni bekerja dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abil Zulfikar, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan kesempatan dalam penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Lebak, tentunya kami sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak yang diwujudkan melalui persetujuan dan dukungan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM 2019 hingga 2024, khususnya visi nomor 4, yaitu memelihara kualitas lingkungan hidup sesuai dengan fungsi DPRD, yaitu menetapkan APBD serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Maka kami mendukung program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari 1. Pengelolaan sampah, 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan serta penataan lingkungan hidup. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Lebak yang telah menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2022. Melalui dokumen ini, kita bisa melihat kondisi dan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak sehingga dapat menetapkan strategi pengelolaan lingkungan hidup kita mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu untuk kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lebak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.